Nasional, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pandemi COVID-19 membuat jumlah pengangguran di Indonesia bertambah hingga 3,7 juta orang. Jumlah tersebut menambah angka pengangguran yang sudah ada sebelumnya yang mencapai 7 juta, kini menjadi sekitar 10,7 juta orang. Untuk itu pemerintah akan memfokuskan penggunaan anggaran tahun 2021 untuk peningkatan kesempatan kerja. Suharso juga menyatakan bahwa pelebaran defisit hingga 5,2% dilakukan agar ruang fiskal dapat digunakan untuk menggenjot belanja dan dapat memberikan implikasi yang positif terhadap pemulihan ekonomi. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan fokus tambahan anggaran sebesar 179 triliun rupiah dari pelebaran defisit adalah untuk pembukaan kesempatan kerja dan hal itu berjalan bersama dengan transformasi di berbagai sektor termasuk ketahanan pangan. Dari timbulnya pengangguran, dari banyaknya pengangguran adalah menurunnya pendapatan per kapita. Orang yang menganggur itu kan berarti gak memiliki penghasilan, sehingga hidupnya itu akan bergantung, akan membebani orang lain yang bekerja. Nah, hal ini akan menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan per kapita. Dengan kata lain, ketika pengangguran tinggi, maka pendapatan per kapita itu akan menurun. Sebaliknya, ketika penganggurannya rendah, maka pendapatan per kapita itu akan meningkat. Kayak gitu. Jadi yang pertama itu adalah menurunnya pendapatan per kapita. Karena biasanya misalkan yang satu rumah itu penghasilannya harusnya bisa 10 juta. Tapi karena ada yang menganggur, jadinya cuma ada 6 juta aja. Kayak gitu. Itu kan akan menurunkan pendapatan per kapita. Berikutnya, dampak dari adanya pengangguran bagi perekonomian juga bisa mengurangi pendapatan negara. Kita udah belajar kan materi tentang perpajakan. Nah, ketika banyak pengangguran, maka pendapatan negara yang bersumber dari pajak, yaitu pajak penghasilan, itu akan ikut berkurang. Jadi penerima negara itu kan salah satunya itu dari pajak. Dan jenis pajak itu salah satunya adalah pajak penghasilan. Ketika banyak orang yang nggak kerja, mungkin kalau 1-2 orang aja yang tiba-tiba nggak kerjanya nggak terlalu kerasa. Tapi ketika udah resesi, misalkan perekonomian, terus ada PHK massal di mana-mana, ini akan kerasa bakalan berkurang pendapatan negara itu karena hasil dari pajak penghasilan itu akan ikut berkurang. Jadi kan kalau misalkan seseorang dapat upah dari hasil bekerjanya, upah tersebut itu belum sampai di tangan penerima secara utuh karena bakalan dipotong pajak penghasilan terlebih dahulu. Dan itulah yang jadi salah satu sumber pendapatan negara. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan gak kerasa kalau emang 1-2 orang. Tapi ketika resesi, ketika banyak yang di PHK, itu bakalan cukup berat buat perekonomian. Selanjutnya itu bakalan ada beban sosial. Nah, orang yang punya pekerjaan itu berarti dia udah punya status sosial di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, ketika orang yang nggak memiliki pekerjaan, apalagi dalam jangka waktu yang lama, mereka itu akan merasa rendah diri statusnya. Jadi, ini akan bikin mereka minder di masyarakat. Apalagi ketika ada di satu komunitas, pasti kan ada dialog tuh, pasti ada obrolan kerja di mana kayak gitu-gitu. Nah, ketika ada pengangguran, itu akan jadi beban tersendiri, kayak beban sosial. Jadi selain membebani secara ekonomi, dampak lainnya juga secara sosial maupun psikologis, kayak gitu. Dan yang selanjutnya adalah munculnya biaya sosial. Jadi selain ada beban sosial yang timbul baik itu di lingkungan sekitarnya maupun di dirinya sendiri, ini juga bakalan muncul biaya sosial.